seharusnya kalau mereka membawa nama Islam, kemudian membawa simbol-simbol Islam, apalagi didukung oleh para ulama, kemudian memanfaatkan umat Islam, seharusnya mereka berjuang untuk Islam. Seharusnya mereka berjuang untuk umat Islam. Seharusnya begitu, Pak. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu membentuk kutlah, atau membentuk organisasi, atau membentuk jamaah. Itu tujuannya hanya satu, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, ya, untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan di tengah-tengah manusia, ya. Jadi ini yang hari ini terjadi, ya. Maka jamaah yang justru memfokuskan diri dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam ini justru banyak dimusuhi, karena dianggap menggembosi, dianggap menggembosi partai-partai yang yang ikut pemilu, yang mohon maaf, ya, kita lihat mereka justru banyak memanfaatkan umat Islam. Ya, jadi di dalam surat As-Saff ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsyusun." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, shaffan, ya. Jadi ini dari surat As-Saff. Shaff itu artinya barisan. Ya, shaffan artinya, shaffan itu barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanun marsusun, ya, sebagaimana atau seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam itu terorganisir dalam berdakwah, jangan terpecah-pecah, ya, sendiri-sendiri, yang ini dakwah ini, yang ini dakwah itu, masing-masing ustadz dakwahnya. Artinya kalau kita lihat sekarang ini kan tidak tersinergi, gitu ya, tidak menjadi satu visi dan misi yang jelas, ya. Kewajiban dakwah berjamaah, ya, sebagaimana yang telah kita pahami dalam surat Ali Imran ayat 104. Ini ayat yang sangat terkenal, ya, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat atau jamaah yang menyerukan kebaikan. Nah, al-ma'ruf itu dimaknai sebagai Islam, Pak. Karena yang dari luar Islam itu pasti tidak ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik, ya. Menyerukan kebaikan, menyerukan kepada Islam, ya. Ya'muruna bil ma'ruf itu menyeru kepada kebaikan dan diartikan menyeru kepada Islam. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini menjadi satu dalil tentang adanya satu kewajiban di tengah-tengah umat Islam untuk membentuk jamaah dalam dakwah ini yang khusus menyerukan kepada Islam, menyeru kepada penerapan syariat Islam atau kembali kepada Islam. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka li'istinafil hayatil Islam, ya, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang Islami. Ya, maka tidak bisa tidak, yang harus dilakukan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, dakwah ini harus menyeru kepada Islam dan mencegah kemungkaran. Nah, kemudian di sini dibahas tentang kata ummah, ya, wal takum minkum ummah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata ummah di sini kalau di dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim nakirah. Jadi kata benda yang tidak khusus, ya, tidak merupakan menunjuk pada satu hal tertentu, ya, tapi masih bersifat umum. Ini artinya apa? Bahwa pembentukan jamaah itu tidak dibatasi, ya. Jadi kalau sudah ada yang membentuk, mau membentuk lagi boleh, ya, asal yang penting bahwa jamaah itu dakwahnya harus dikhususkan kepada amar ma'ruf nahi munkar tadi, menyeru kepada Islam. Ya, sayangnya hari ini kalau kita melihat banyak organisasi massa atau organisasi masyarakat yang membawa nama Islam, ya, termasuk partai-partai yang membawa nama Islam, simbol-simbol Islam, sayangnya mereka tidak melakukan dakwah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi, ya, tidak menjalankan fungsi
jamaah itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau toh ada, ya paling cuma 1-2. Ya, dan kebanyakan organisasi-organisasi itu atau partai-partai itu justru menjadikan simbol-simbol Islam atau nama-nama Islam tadi untuk menarik masyarakat, betul ya? Menarik konstituen, menarik simpatisan. Untuk apa? Ya untuk kepentingan kelompok-kelompok tadi. Untuk menarik kepentingan partai atau organisasi-organisasi tadi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang awam, ya orang-orang yang tidak paham, itu banyak sekali yang mohon maaf yang merasa ditipu. Hari ini terjadi nggak? Terjadi. Ya, dan ini sudah kalau kita ngaji dengan benar itu harus kita pahami, Pak. Ya, dakwah itu kelihatan kok, mana yang ikhlas, mana yang tidak, itu terlihat, Pak. Ya, mana yang membawa simbol-simbol Islam dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan dinullah, dan mana yang hanya memanfaatkan simbol-simbol Islam untuk kepentingan partainya atau kepentingan kelompoknya, itu sangat terlihat kembali. Ya, gampang sekali sebenarnya untuk melihat apa yang menjadi arah kebijakan mereka, arah partai atau arah organisasi itu. Ya, nah ini harusnya menjadikan kita semakin cerdas. Ya, kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu pernah bilang umat Islam ini hanya digunakan untuk mendorong mobil mogok. Ya, Zainuddin MZ itu Kiai Haji rahimahullah. Ya, jadi mobilnya mogok, kemudian didorong, setelah mobilnya jalan, umatnya ditinggal. Nah, ini kan banyak terjadi hari ini. Ya, padahal seharusnya kalau mereka membawa nama Islam, kemudian membawa simbol-simbol Islam, apalagi didukung oleh para ulama, kemudian memanfaatkan umat Islam, seharusnya mereka berjuang untuk Islam. Seharusnya mereka berjuang untuk umat Islam. Seharusnya begitu, Pak. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu membentuk kutlah atau membentuk organisasi atau membentuk jamaah. Itu tujuannya hanya satu, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, ya, untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan di tengah-tengah manusia. Ya, jadi ini yang hari ini terjadi. Ya, maka jamaah yang justru memfokuskan diri dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam ini justru banyak dimusuhi. Dianggap menggembosi, dianggap menggembosi partai-partai yang yang ikut pemilu yang mohon maaf ya, kita lihat mereka justru banyak memanfaatkan umat Islam, ya, sehingga akhirnya ketika kemudian terlihat apa yang menjadi tujuan dari partai-partai itu, maka umat Islamnya banyak yang kecewa. Ya, padahal kita ini ingin mengajak ya bersama-sama supaya kita benar-benar memperjuangkan agama Allah yang mulia ini supaya benar-benar tegak ya di atas muka bumi ini, sehingga kemudian mewujud sebagai rahmatan lil alamin. Untuk siapa? Ya untuk umat Islam sendiri. Ya, untuk saudara-saudara kita yang hari ini banyak mengalami ketertindasan, banyak mengalami keterjajahan, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan seterusnya. Nah, setelah terbentuk sebuah jamaah, maka kewajiban itu sebenarnya atau tidak dibebankan kepada yang lain. Ya, kalau toh kemudian ada jamaah lain yang kemudian berfokus kepada dakwah yang seperti itu, yang tidak ada masalah, malah bagus. Ya, maka bisa bersinergi. Ya, meskipun hukumnya menjadi mubah bagi jamaah yang kedua, ketiga dan seterusnya tadi. Ya, artinya apa? Kesimpulannya apa? Membentuk jamaah ini yang berfokus pada amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang menjalankan berarti yang lain bukannya gugur kewajibannya, bukan, tapi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mendukung atau untuk mensupport, ya, sampai kewajiban yang menjadi beban dari jamaah itu terwujud dengan sempurna. Kira-kira bisa dipahami ya Pak ya, apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi fardu kifayah, masih ingat ya makna fardu kifayah? Jadi fardu kifayah itu bukan berarti kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan atau sedang melaksanakan kewajiban itu, kemudian yang lain gugur kewajibannya. Tidak seperti itu. Tapi selama kewajiban itu belum terwujud secara sempurna, belum selesai secara sempurna, maka yang lain yang yang tidak melaksanakan kewajiban itu tetap terkena kewajiban. Kita sering mendirikan contoh, misalnya salat jenazah. Ya, salat jenazah itu selama jenazah itu belum selesai dimakamkan,
umat Islam yang lain itu bukan berarti kemudian terlepas dari kewajiban, meskipun sudah ada yang mulai ngurusi jenazah, gitu kan? Sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mengkafani dan seterusnya. Nah, yang lain ini harus tetap berjaga-jaga, gitu ya. Artinya bisa jadi kan kemudian kewajiban itu belum terlaksana secara sempurna, kemudian ada uzur, gitu kan? Sehingga yang lain ini harus tetap berjaga-jaga dalam arti kewajiban mereka tidak gugur sampai selesai kewajiban itu dilaksanakan secara sempurna. Ya, atau mungkin contoh yang lain pernah disampaikan, kalau ada orang tenggelam di sungai, ya, kita yang nggak bisa berenang untuk menyelamatkan, ini bukan berarti kita tidak terkena kewajiban untuk menyelamatkan orang itu, ya, tapi kewajiban kita adalah mencari orang yang bisa berenang untuk menyelamatkan dia, gitu kan? Nah, selama yang bisa berenang tadi belum ditemukan, atau katakanlah dalam proses penyelamatan itu belum selesai, yang lain harus berjaga-jaga juga sampai kemudian kewajiban itu selesai dilaksanakan. Nah, ini juga begitu, Pak. Jamaah ini, ya, katakanlah jamaah itu sedang berjuang dalam rangka dakwah, memahamkan umat, ya, tapi selama kewajiban ini belum selesai, diselesaikan dengan sempurna, ya, maka yang lain ini juga masih tetap terkena kewajiban. Banyak dalam Al-Quran yang belum terselesaikan tadi, ya kan? Jangan dianggap kita ini tidak punya kewajiban untuk membebaskan Palestina, Pak. Kita semua ini terkena kewajiban untuk membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, nah dalam rangka itu apa yang kita lakukan? Karena kita nggak mampu perang, kita nggak punya persenjataan, nggak bisa apa-apa, kita nggak pernah dilatih secara militer. Nah, yang kita lakukan apa? Menyeru kepada mereka yang punya kemampuan. Begitu, Pak. Ya, menyeru kepada mereka yang punya persenjataan modern. Untuk apa? Untuk melawan Israel. Ya, karena kalau mengandalkan mujahidin yang ada di sana, nggak mungkin menang mereka. Israelnya didukung PBB, didukung Amerika, didukung negara-negara Eropa, gitu. Nah, maka harus dilawan dengan kekuatan militer umat Islam sebenarnya. Ya, jadi kewajiban kita itu, ya, menyeru kepada orang yang punya kemampuan. Sama dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Cina. Cina itu Uighur itu dulu 7 juta, Pak. Sekarang tinggal 1 juta. Ya, dibunuhin setiap hari di sana, sama seperti yang ada di Palestina. Ya, Rohingya, Myanmar juga begitu. Ya, jadi meskipun jihad itu hukumnya fardu kifayah, ya, jihad ini fardu kifayah, sama dengan membentuk jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Tapi selama tujuan dari kewajiban itu belum terselesaikan secara sempurna, yang tidak terlibat dalam proses kewajiban itu tidak gugur kewajibannya, tetap melekat kewajiban itu. Ya, apapun yang bisa kita lakukan. Ya, kalau yang sekarang banyak dilakukan kan memboikot, ya, produk-produk Yahudi boleh, ya, kemudian donasi untuk membantu korban-korban Palestina dan saudara-saudara kita yang lain boleh, bagus. Ya, jadi ada kontribusi kita, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah menyeru kepada mereka-mereka yang punya kemampuan tadi untuk melakukan kewajiban kifayah tadi. Karena apa? Kifayah itu artinya apa, Pak? Sudah saya sampaikan, ya. Kifayah artinya apa? Kifayah itu artinya kemampuan. Jadi kewajiban kifayah atau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang punya kemampuan. Ya, artinya apa? Kewajiban kolektif, kewajiban berjamaah. Ya, dan yang tidak punya kemampuan itu harus mendukung, harus mensupport, ya, dalam hal apapun yang sifatnya fardu kifayah. Ya, ingat ya apa yang kita jelaskan dulu tentang fardu kifayah, begitu ya. Nah, jika kewajiban yang dibebankan tersebut belum tuntas dilaksanakan, maka seluruh umat Islam tetap terbebani fardu itu hingga fardu itu atau kewajiban itu sempurna dilaksanakan. Nah, demikian juga dengan jamaah tadi. Jamaah yang dimaksud dalam bahasan kita ini adalah jamaah yang khusus mendakwahkan wajibnya kita untuk kembali kepada Islam. Wajibnya menerapkan syariat Islam. Wajibnya menjadikan Islam sebagai solusi, ya, dalam seluruh problematika atau persoalan-persoalan umat Islam hari ini. Nah, selama tujuan itu belum sempurna terselesaikan,
Ya, Palestina masih terjajah, Rohingya masih terzalimi, kemudian umat Islam di Uighur masih tertindas, kemudian saudara-saudara kita di Afrika itu banyak yang dimiskinkan di sana, Pak. Ya, negara-negara Afrika itu dulu negara-negara kaya, ya, di bawah naungan Islam. Ethiopia itu dulu negara kaya, sekarang jadi negara paling miskin. Selama mereka masih mengalami penderitaan, kemudian artinya kewajiban itu belum terlaksana secara sempurna, maka seluruh umat Islam terkena akan kewajiban itu. Ya, dan kita bisa berkontribusi dalam hal apapun. Ya, seperti misalnya apa yang dilakukan oleh bapak-bapak hari ini, ya, dalam rangka memberikan ruang untuk dakwah ini, ya, menyiapkan berbagai sarananya, memberikan kelancaran. Ini semua adalah bagian dari kontribusi dakwah. Semua ini ada nilainya, Pak, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau terlibat langsung dalam dakwah. Cuman masalahnya dakwah itu kan nggak setiap orang punya kemampuan bicara, misalnya, ya, tidak semuanya orang punya kemampuan berjamaah, misalnya, ya. Tapi harus mendukung, jangan sampai apalagi menentang, ya, dosanya luar biasa, ya. Jadi, ayo kita sama-sama mewujudkan kewajiban ini, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nanti tidak menagih kita, ya. Apa yang kalian lakukan ketika umat Islam terzolimi? Apa yang kalian lakukan selama umat Islam dibunuhi di Palestina misalnya? Apa yang kalian lakukan? Itu semua akan ditanya nanti, Pak. Ya, apa yang kalian lakukan selama syariat Islam belum diterapkan misalnya? Apa yang kalian lakukan, ya, selama umat Islam tidak bersatu? Ini semua akan ditanya. Ya, karena kan sekecil apapun itu ada hisabnya. Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana cara menghitungnya? Jangan dipikir. Ya, jangan dipikir dilogikakan seperti manusia menghitung, karena ini kerjaan malaikat, ya. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sekecil apapun perbuatan baik, perbuatan buruk, itu semua ada hisabnya, Pak. Tidak ada yang akan lepas dari hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira jelas, ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin ikut merasa memiliki, ya, atau bertanggung jawab lah terhadap banyak kewajiban yang hari ini tidak bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Ya.